bolehlah menggunakan identitas yang lain, asal jangan identitas Islam. kemusliman, gitu ya. Iya. Disitulah saya sampai pada satu kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Bincang Perubahan dimanapun berada yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Pada kali ini kita akan berbincang tentang suatu topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan isu politik identitas yang sering digembar-gemborkan atau dimunculkan oleh segelintir orang yang mereka mengatasnamakan pro kebinekaan, tapi mereka sering mengungkapkan orang yang tidak bineka itu anti kebinekaan itu dengan istilah identitas. Apalagi di menjelang tahun politik. Dan ini kita ingin tahu, sebenarnya apa sih politik identitas itu? Apakah memang itu diperlukan atau memang itu tidak bisa dihindarkan? Dan siapa di balik itu yang mengambil keuntungan tentang isu politik identitas? Sore hari ini kita bertemu dengan para pakar. Ada Bang Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kiai Rohmat S. Labib. Ini ahli tafsir dan penulis kitab tafsir yang begitu banyak. Juga ada Dr. Ahmad Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, kita mulai dengan Bang Nursi. Ini sebenarnya istilah politik identitas ini dari mana dan apa sih maknanya sehingga dimunculkan di negeri ini? Kalau dilihat dari sejarahnya sejak zaman Adam diciptakan, sejak Adam diciptakan sudah ada identitas. Ya. Ada identitas yang tunduk pada nama-nama, pada ajaran Allah. Ada juga yang tidak mau tunduk pada nama-nama atau ajaran Allah. Yang tunduk disebut dengan Adam alaihissalam. Tapi yang tidak tunduk disebut dengan setan. Itu identitas. Ya. Identitas setan dan identitas Adam yang tunduk pada ajaran, identitas setan yang menolak ajaran. Itu identitas. Dari awal itu ya? Dari awal terus, dan dengan menyebarnya keturunan Adam, kemudian kitab makin disempurnakan, identitas itu makin kelihatan. Jadi identitas itu keniscayaan, ya? Dan tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan. Bukan sekedar keniscayaan, tidak bisa dilepaskan. Sepanjang identitas tadi ada 4 indikatornya. Identitas karena alami, itu harus dilihat begitu. Identitas karena pemberian, gitu ya, itu bisa dimunculkan. Identitas karena memang penggolongan, identitas memang karena kemudian pencapaian, prestasi, bisa dibilang. Pilihan termasuk di dalamnya, gitu ya. Nah kalau diambil identitas begitu, maka nggak bisa dilekas. Dia niscaya dan lekat pada yang bersangkutan. Jadi alami itu seperti laki atau perempuan, dia lahir itu di suku apa, gitu ya. Anda muslim atau bukan muslim? Itu pilihan ya. Itu identitas, melekat dia. Anda LGBT atau bukan? Karena memang mereka mau masukkan itu identitas. Bagian dari identitas. Bagian dari identitas. Isu gendernya itu ya. Isu gendernya. Gender itu bagian dari identitas. Itu yang saya bilang alami gitu. Nah, mereka mau masukin sampai ke situ. Nah, dalam perkembangan lebih lanjut sebenarnya kita bisa mengklasifikasi pada 3 hal. Pertama, identitas dalam perspektif kesukuan, perspektif keagamaan, lalu perspektif ekonomi, mata pencaharian kalau bahasa lamanya. Di era modern mana yang paling sering kalau dibahas? pakai pendekatannya Joseph Stiglitz, kalau pakai pendekatannya Michael Hudson, kalau pakai pendekatannya Thomas Piketty, kalau pakai pendekatannya terakhir bahkan Jeffrey Sachs, The Price of Civilization, harga sebuah peradaban, itu diukur dari 2 hal, suku dan ekonomi. Agama mereka tinggalin, ada urusan dengan agama, karena bagi mereka agama adalah pilihan individual, tidak bersifat pilihan komunitas, pilihan keluarga, komunitas sosial atau bangsa gitu. Karena sejak awal sudah memisahkan agama dengan negara, dipisahkan. Jadi kalau diambil dari buku-buku mereka begitu kelihatan gitu. Nah, sebenarnya studinya sudah dilakukan sejak kalau secara akademik sudah dilakukan ketika Clifford Geertz melakukan pemilahan antara Islam priayi, Islam abangan, Islam santri. Sudah lama di Indonesia.
Tapi di dunia Amerika itu mulai terjadi ketika masyarakat Amerika yang para wanitanya merasa perlu menunjukkan identitasnya karena mereka mendapat penekanan. Itu dilakukan pada tahun 1974. Jadi kalau ngambil riwayatnya begitu. Ya. Jadi sesungguhnya orang Amerika sadar tentang identitas dalam perspektif gender juga belum lama. Tapi isu Amerika sadar tentang identitas berbasis kesukuan itu sejak yang namanya mereka masuk ke benua Amerika. Sehingga mereka menyingkirkan kulit merah. Indian itu. Itu identitas. Itu identitas. Kesukuan itu sampai kayak gitu. Abad 18. Abad 18. 17 18 gitu ya. Okay. Sampai kayak gitu identitas. Nah, kalau kita lompat di perspektif abad 21, Amerika menunjukkan identitasnya justru sejak mereka berhasil mengalahkan Uni Soviet. Bisa mengalahkan Jerman Timur, merontokkan tembok Berlin gitu. Lalu meluluhlantakkan Cekoslowakia dan Polandia. Mereka mengaku inilah identitas yang paling utama, paling unggul. Dari sana mereka membangun satu tesis baru, with us or against us. Itu bagian dari identitas sebenarnya, membelah identitas. Anda bersama kami atau Anda musuh kami. Sampai ke kasus isu teroris dan bukan teroris itu identitas. Itu karena dimuat sesungguhnya di National Security Strategy of US pada 17 September 2002 dengan menyebut bahwa kita harus melakukan kerjasama, membangun aliansi dalam rangka menghadapi dia bilang, menghadapi identitas, ancaman teror dan tirani disebutnya. Tegasnya kalimatnya, we have to prepare facing the ancaman dan tirani, teror and tirani. Kalimatnya begitu. Siapa yang dimaksud dengan teror? Tadi identitas. Kenapa? Karena merujuk peristiwa WTC, peristiwa kembar, jatuhnya gedung kembar. Nah itu identitas. Bagaimana ceritanya tadi ketika mereka merasa sebagai adidaya, muncul bukunya Samuel P. Huntington, dilanjuti dengan posisi kayak gitu, muncullah identitas bahwa hanya tinggal dua pertarungan. Ya. Peradaban Barat dan Islam. Jadi identitas sana dan identitas Islam. Gitu. Bedanya begitu. Justru di sini kemudian, kalau harus saya sampaikan, kajian akademiknya di Indonesia tidak terlampau mendalam. Menyangkut identitas dalam perspektif 3, suku, agama, dan ekonomi. Kenapa saya bilang tidak mendalam? Karena setelah kajian Stiglitz, setelah kajiannya Clifford Geertz tentang lahirnya priai, sabangan dan santri, tidak lagi muncul kajian lebih dalam tentang identitas keislaman itu yang solid, yang utuh, dan atau identitas lain yang mengokoh. Cuma lahir bahwa terjadi pergeseran, menurunnya jumlah penduduk Islam sampai akhirnya cuma tinggal 86,95% atau tepatnya 237 juta sekian, gitu ya. Tambah itu, dan meningkatnya agama lain sampai 10,56%. Dan juga kemudian berpengaruhnya kelompok-kelompok tertentu dalam ekonomi, padahal jumlahnya cuma 1%, 2% gitu. Kalau dari ini kacamata Islam sendiri, Kiai gimana sih sebenarnya? Umat Islam itu boleh nggak menunjukkan identitas? Itu wajib gitu. Ya gini. Jadi yang pertama saya ingin menegaskan lagi tentang identitas tadi. Ya. Kalau ketika mereka menolak katakanlah misalnya tentang adanya politik identitas itu kan sebenarnya mereka telah sebenarnya berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak adil itu dalam pengertian ketika mereka katakanlah yang menyebut seperti kelompok-kelompok partai-partai nasionalis, sekuler dan seterusnya, mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang seolah itu universal. Bukan identitas. Seolah-olah yang identitas itu hanya yang mengusung, yang menampakkan agama. Jadi kalau misalnya nasionalis itu bukan identitas, karena menurut mereka semua bisa masuk agama apapun. Kan gitu, seolah-olah. Tapi ketika kemudian ada satu partai politik, kelompok politik yang mereka hanya menampung satu kelompok agama, maka mereka menyebut sebagai identitas. Padahal untuk satu agama bisa suku apapun masuk situ ya. Maksud saya ingin mengatakan gini, sebenarnya ketika mereka menyebut kami partai nasionalis itu juga identitas. Ingat tadi saya katakan mereka tidak adil.
seolah-olah bahwa mereka itu yang universal, yang seolah-olah semua orang bisa masuk, dan pada saat yang sama mereka mengatakan bahwa ini identitas. Nah, lalu kemudian pada saat yang sama ketika menyebut identitas itu sebenarnya dengan peyoratif, jadi bukan dengan positif gitu. Padahal sebenarnya kan yang pertama, identitas itu kan belum tentu sesuatu yang buruk. Orang mengidentifikasi saya Muslim gitu, apakah kemudian itu sesuatu yang buruk? Gitu. Ketika orang menyebut saya komunis gitu, itu kan identitas juga. Tapi apakah kemudian bisa disamakan ketika kemudian saya Muslim dan saya komunis? Itu kan tentu berbeda. Gitu. Tapi ini kemudian seolah-olah ketika kemudian sudah identitas otomatis sesuatu yang buruk. Padahal saat yang sama mereka juga ketika membuat partai nasionalis itu juga membuat identitas yang berbeda bahwa kami bukan partai agama. Nah ini sebenarnya tadi mereka tidak adil, dan kemudian pada saat yang sama mereka sebenarnya ingin memberikan opini yang negatif terhadap partai kelompok yang mendasarkan kepada agama. Itu kalau saya lihat ini. Jadi kayak bolehlah menggunakan identitas yang lain, asal tapi jangan identitas Islam. kemusliman. Gitu ya. Ya. Disitulah saya sampai pada satu kesimpulan. Oh ternyata ketika Amerika melakukan war and terror, sebenarnya diganti kalimatnya. Oh, jadi gimana tuh? War on Islam. Karena Islam yang dianggap teroris sebenarnya. Nah itu diganti memang di World Congress karena jika digunakan war and terror, Islam akan melakukan perlawanan secara terbuka kan. Nah, tapi kalau digunakan istilah war on terror, maka sesungguhnya yang dipukul bukan dalam pengertian kontak senjata, bukan dalam sekedar kontak dalam pengertian kekerasan, tapi yang dipukul adalah teror terhadap psikologi. Yang mau dipukul adalah agar umat Islam tidak punya kepercayaan diri, tidak punya kebanggaan atas agama yang dia peluknya. Itu terornya sampai di situ. Padahal dikatakan isyhadu bi anna muslimun. Justru kita harus menunjukkan identitas. Kita teruskan itu. Tapi maksudnya saya mau menunjukkan mengapa mereka kok seperti itu, gitu ya. Contoh misalnya katakanlah ada satu pemilihan kepala daerah, gitu ya. Kalau menggunakan polarisasi agama, saya Islam dan satunya bukan Islam, itu pasti kalah, gitu loh. Karena yang Islam tadi memilih yang Islam, yang bukan Islam tidak pada saat yang sama itu ijma mayoritas dan Muslim. Nah ketika kemudian ini yang dimunculkan Muslim gitu dan ini non Muslim, udah pasti kalah. Maka mereka membuat semacam opini, udah jangan menggunakan kategori Islam, identitas tadi. Bab kalau menggunakan Islam dia pasti kalah, maka dia harus mencari sesuatu yang membedakan. Lihatlah prestasinya, misalnya, lihatlah bukan korupsi dan segala macam, lihatlah kinerjanya. Meski juga kinerja dan seterusnya itu kan, saya katakan. Meski kinerjanya korupsi gitu ya. Makanya saya ingin katakan sebenarnya itu sebenarnya secara busuk sebenarnya untuk tadi. Nah tapi kalau tadi ditanyakan tentang bagaimana Islam memandang, gitu ya, justru kalau kita bicara tadi, sebenarnya identitas itu saya sudah sepakat dengan Pak Menteri, ada dua macam sebenarnya kalau mau dilihat. Sebenarnya identitas yang sifatnya qadha. Qadha itu artinya sesuatu yang dia tidak bisa dihindari. Ada yang sebenarnya yang pilihan. Ya, kalau mau digarisbesarkan seperti itu. Identitas yang bangsa, suku, itu ada sesuatu yang qadha yang manusia tidak bisa memilih. Dan kalau dalam soal itu, dalam Al-Quran, kalau sifatnya itu qadha seperti itu adalah positif. Artinya tidak kita hilangkan. Ya. Demikian juga laki perempuan tidak dihilangkan. Tetap Allah kamu adalah laki-laki, kamu adalah perempuan, kamu mungkin bangsa ini, bangsa itu dengan satu fakta, tetapi bukan kemudian saling ngejek, saling merendahkan. Maka Quran mengatakan, ya ayyuhan-nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami jadikan kamu dari dzakar wa untha. Secara faktual berbeda. Dan jangan coba-coba dihilangkan karena identitas ini laki perempuan. Enggak, justru harus muncul ke laki-lakinya, muncul ke perempuannya. Karena justru disitulah terjadinya perpaduan yang melahirkan manusia.
Bayangkan laki-laki menghilangkan identitas laki-laki. Atau perempuan. Perempuan menghilangkan identitas perempuan. Jadi tidak jelas. Laki-laki tidak laki-laki dan perempuan tidak perempuan. Perempuan tidak ingin hamil lagi, laki-laki tidak mau. Yaudah nggak bisa, tidak akan terjadi di manusia. Justru identitas seperti ini dipelihara. Sampai-sampai kalau kita dalam Islam kan dilarang laki-laki menyerupai perempuan. Ya, perempuan menyerupai laki-laki itu dilarang untuk menjaga identitas tersebut. Nabi bahkan mengatakan ketika belum memegang sutra dan emas, dia mengatakan inna hadza ini haramun ala dzukuri ummati. Dua hal ini, emas dan sutra, haram bagi laki-laki umat. Sutra lembut, emas enggak juga, untuk kecantikan dan segala macamnya haram untuk laki-laki. Bisa berubah identitasnya kalau kita lihat. Ada yang menarik ini. Iya. Jadi kan itu kan identitas. Yeah. Identitas mah nggak apa-apa. Yeah. Yang nggak boleh itu politik identitas. Gimana ini? Gimana? Enggak, sebenarnya kan nanti politik itu pengembangan dari identitas tadi. Karena sebenarnya kalau menggunakan paradigma politik kapitalis tadi kan, politik itu semacam menjadi tempat penyaluran aspirasi, gitu loh. Nah, aspirasi, itu aspirasi tadi diharapkan sesuai dengan di tempatnya. Sehingga laki-laki mungkin laki-laki, perempuan, atau katakanlah misalnya bukan di situ, tapi misalnya ada partai buruh. Berarti kan dia itu ingin mendapatkan katakanlah aspirasi atau suara dari kalangan buruh. Ya. Ada partai nasionalis yang sekuler tadi masuk ke situ. Begini yang Islam situ. Sebenarnya kalau mereka adil bukan adil, mereka itu konsisten atau sportif dengan apa yang mereka miliki, harusnya itu tidak mencegah. Itu memang digunakan untuk tempat aspirasi seluruh rakyat yang berbeda-beda tadi. Lalu kenapa kemudian dilarang? Ya, karena sebenarnya ada satu hal, mereka itu sebenarnya yang disebut demokrasi itu, mereka itu membolehkan semuanya kecuali Islam. Kenapa begitu? Begini, saya ingin mengatakan begini. Kenapa kok begitu? Demokrasi itu membolehkan semua orang untuk mengaspirasi. Ada satu tapi aspirasi yang tidak boleh ada dalam demokrasi. Apa itu? Tidak memilih demokrasi. Iya kan? Jadi kalau misalnya, mestinya kalau dia sportif demokrasi itu kehendak rakyat, harusnya kan dibuka dulu. Anda setuju dengan demokrasi atau tidak? Mestinya ketika ada yang tidak setuju dengan demokrasi, tutuplah demokrasi. Tadi demokrasi tidak pernah setuju, dia ditutup. Karena itu silakan Anda buat polling, pemungutan suara segala macamnya, asal tidak mempolling, tidak memvoting, demokrasi bisa bergerak. Makanya ketika di Aljazair, katakanlah partai politik Islam menang sana, segera diberangus. Tindakan memberangus partai politik yang menang dalam kontestasi demokrasi itu adalah tindakan anti demokrasi itu sendiri. Tapi negara-negara Barat mengatakan bahwa beda antara menjaga demokrasi dan membunuh demokrasi. Apa artinya? Mereka mengatakan partai Islam di Aljazair, apa namanya itu? FIS itu kalau dibiarkan akan membunuh demokrasi. Ya, maka sebelum demokrasi dibunuh harus jaga demokrasi dengan cara menghabisi partai yang bisa membunuh demokrasi. Salah satunya dengan tidak bolehkan politik identitas. Tadi seperti itu. Jadi tidak demokratis dia. Makanya akhirnya kalau kita lihat tadi sebenarnya beberapa negara demokrasi mungkin identitas Islam boleh, tapi ini sekedar identitas. Tidak sampai kemudian betul-betul aspirasi yang sesungguhnya. Hanya boleh untuk inspirasi saja. Misalnya gini, nggak boleh aspirasi. Misalnya boleh enggak misalnya ada sebuah partai politik misalnya berdiri, saya partai Islam ingin menegakkan Islam yang sebenar-benarnya. Kalau dalam negara demokrasi ini mengkhawatirkan, gitu. Karena tadi ini akan bisa membunuh demokrasi. Oleh karena itu politik identitas tidak boleh. Tidak boleh. Kalaupun boleh, hanya sekedar yang cuman jargon-jargon yang kadang-kadang tidak real dan tidak jelas. Itu baru boleh. Tapi kalau benar betul-betul real, ya dia tidak boleh ada.
Bang Narsi, Ya. ini kan kalau kita lihat politik identitas itu orang Indonesia maupun para politisi di Indonesia itu kiblatnya ke Amerika. Sebenarnya bagaimana sih di Amerika sendiri memandang politik identitas itu? Apakah memang di sana nggak ada politik identitas? Ada minimal ada 4 sudut pandang yang dibangun dalam politik identitas Amerika. Pertama, sudut pandang identitas berbasis agama. Ternyata ada agama juga dijadikan variabel. Variabel. Bahkan ketika mereka konstitusinya menyatakan negara tidak menganut satu agama, dalam praktek mereka menerapkan agama. Karena itu tetap mereka mengakui identitas berbasis agama. Tapi basis agama mereka adalah kalau tidak Protestan ya Katolik. Karena yang memang dominan di sana. Dominannya Protestan. Protestan. Oke. Hanya 2 presiden yang basisnya Katolik. Abraham, JFK dan Joe Biden. Oh, Joe Biden ini. Jadi Joe Biden dan JFK. Kennedy yang terbunuh itu. Yang terbunuh itu Katolik. Yes. Ini pun nanti Joe kenapa selamat nanti ketemu lagi dengan riwayat politiknya sendiri. Itu basis agama. Yang kedua basis ekonomi. Pendapat terakhir yang dimunculkan oleh Bernie Sanders, 1 orang Amerika itu kelompok teratas menguasai pendapatan 45% pendapatan orang Amerika. Dahsyat, itu politik identitas berbasis. Kalau di Indonesia berapa? 10 orang menguasai 44,65%. Sama-sama politik identitas. Hampir sama gitu politik identitas gitu ya. Ngeliatnya begitu. Nah itu basis ekonomi. Yang ketiga basis suku. Nah kasus Live Black Matter atau George Floyd itu menunjukkan kebangkitan dari perlawanan sikap kulit hitam. Tapi kulit hitam seperti itu bangkit disebabkan oleh pada periode Donald Trump itu muncul apa yang disebut dengan Neo Ku Klux Klan. Bahkan Donald Trump dengan tegas mempidatokan Judeo-Christianity. So balik ke yang pertama, bahwa ada politik identitas yang diakui oleh di era Donald Trump. Tapi pada saat yang sama ada politik identitas yang diakui pada suku. Jadi 3 ya, agama, ekonomi, suku. Gitu. Nah berikut yang menarik ini, suku, ras, jenis kelamin. Ini menarik jenis kelamin. Gender pendekatannya. LGBT mereka anggap sebagai identitas. Terutama Demokrat kencang sekali bicara LGBT. Lelaki adalah ras, adalah identitas, perempuan adalah identitas, LGBT adalah juga ras, gender. Kalau begitu ceritanya, maka sesungguhnya mereka sedang masuk ke dalam sebuah, jangan melulu dilihat dalam perspektif identitas, harus masuk ke dalam perspektif bisnis. Karena ujungnya adalah soal bisnis. Who is the market? Who is the target audience? Siapa sih pasar lo? Siapa sih target audience lo gitu melihatnya pertama. Baik target audience dalam kerangka politik maupun target audience dalam kerangka ekonomi. Makanya mereka hampir rata begitu. Logikanya semuanya logika ekonomi. Anda tahu bahwa di belakang LGBT adalah soal industri farmasi. Gitu melihatnya. Sudah. Nah kalau itu yang terjadi, maka jangan heran kalau ketika George Bush menyatakan with us or against us. Makanya mereka juga bilang mereka ngebangun aliansi pada negara-negara yang memang sudah tergabung, atau mereka ngebangun kemitraan strategis. Seperti Indonesia kemarin ngebangun kemitraan strategis dengan Amerika di bawah Budiono sebagai wakil presiden, menandatangani. Jokowi kemudian menandatangani kemitraan strategis komprehensif, bahkan pakai kalimatnya dengan Cina. Lebih lengkap berarti. Lebih lengkap, karena pakai komprehensif. Itu identitas Indonesia. Apa identitas Indonesia sebagai negara, sebagai bangsa? Dia tidak ingin mengatakan bahwa dia tidak ke barat, dia juga tidak ke timur, tidak juga ke Cina. Dia ingin mengatakan non-blok. Oh nanti dulu. Kalau non-blok dengan format kayak apa dilakukan? Nah, di situ format politik Amerika dengan identitasnya kuat. Kenapa? Karena mereka punya kebanggaan sebagai bangsa. Satu orang Amerika mati, itu negaranya akan terus masuk ke karu-karuan, membudayakan. Karena memang mereka punya kebanggaan sebagai bangsa Amerika. Bahkan mereka bilang make America great again. Nah itu karena mereka bangsa yang besar, gitu, bangsa yang hebat di situ. Lalu kemudian di sini mereka menyatakan American first, gitu. Karena mereka memang ngebangun identitas sebagai suku bangsa yang adidaya di dunia. Beda dengan Indonesia. Berapa TKI mati
Nggak peduli, Nggak nggak ada peduli. urusan. Sebenarnya bukan soal TKI tidak mati tidak peduli atau kurang peduli dalam konstruksi itu. Ke dalam negeri aja kita lihat betapa yang namanya kita membiarkan tenaga kerja asing masuk, menggarap habis-habisan bangsa ini. Itu menyamakan antara istilah penduduk dengan warga negara. Padahal pada konstruksi ketatanegaraan antara penduduk dengan warga negara ini berbeda. Penduduk itu siapa saja, dia bisa orang asing, dia bisa juga orang domestik. Tapi kalau warga negara nggak bisa. Padahal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bukan setiap penduduk. Artinya sesungguhnya konstruksi politik identitas Indonesia dalam rangka employment, dalam rangka pemberian pekerja, itu hanya identitas orang Indonesia, bukan orang asing. Sementara sekarang banyak keasingan. Itu cerita saya kayak gitu. Itu kalau balikin kayak gitu. Kembali ke yang tadi itu, politik identitas itu kan bisa berbasis suku, agama, lalu ekonomi. Kalau lihat dari sejarah Islam itu kok meskipun berasal dari Arab, kemudian berbagai suku bangsa segala macam, tapi kok yang ditonjolkan bukan sukunya, bukan bangsanya. Ini bagaimana ini? Tadi saya sampaikan tadi itu yang belum selesai, yang tadi saya bacakan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Itu berarti jenis kelamin. Itu sesuatu yang mujbar, manusia tidak bisa memilih. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan menjadikan kalian itu menjadi syu'ub. Syu'ub jamak dari sya'bun. Jadi itu sebenarnya kalau qabail itu sama, jadi maksudnya itu keturunan, lalu kemudian orang dia punya keturunan lagi, ini bercabang-cabang. Nah kelompok besarnya nanti ada qabilah, di atasnya namanya ada syu'ub. Bawahnya nanti ada keluarga, segala macamnya. Nah berarti kalau katakanlah misalnya seorang itu katakanlah dari Bani Hashim, ini dari baru siapa lagi dan seterusnya sampai Quraisy, dan seterusnya ini dari yang lain-lain, itu namanya qabilah atau kemudian suku. Ini sesuatu yang manusia juga tidak bisa memilih. Saya tiba-tiba dilahirkan dari bapak dan ibu orang Jawa, panjenengan dilahirkan dari orang Sunda, itu sesuatu tidak bisa. Ini Betawi kali ya. Betawi. Itu tidak bisa. Ini Papua kali ya. Tidak bisa memilih, mujbar. Nah, kalau kita lihat tuh kata akhir orang yang mujbar tadi, coba kita lihat. Min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kata akhirnya lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Di antara saling mengenal harus setara, tidak menganggap lebih rendah, tidak menganggap lebih tinggi. Laki-laki berbeda dengan perempuan, tapi tidak bisa dikatakan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ada qabilah dan seterusnya. Nabi mengatakan la fadda li arabiyyin ala ajamiyyin. Orang Arab itu tidak punya keutamaan melebihi orang ajam. Ya. Wala li ajamin ala arabiyyin. Tidak pula orang ajam itu lebih mulia daripada orang Arab. Ya. Illa bittaqwa. Nah, kalau kita lihat kecuali ketakwaan. Dan ini nyambung dengan ayat yang tadi. Sebenarnya kalau mau berkaitan dengan ketinggian derajat, itu bukan dari aspek mujbar tadi, keturunan, jenis kelamin, bangsa, dan segala macamnya, suku bangsa, tetapi perkara akidah. Maka kalimatnya kemudian berbeda. Inna akramakum. Sesungguhnya yang paling takwa, menggunakan isim tafdil akram, yang paling takwa, yang lebih takwa, yang paling takwa di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Berarti bisa saja laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Seorang laki-laki lebih dari seorang perempuan ini karena ketakwaannya, bukan karena kelelakian atau keperempuannya. Atau satu bangsa ini dan lain-lain bukan karena kebangsaannya, bukan karena sukunya, tetapi karena ketakwaannya. Sama seperti bisa jadi perempuan lebih mulia karena ketakwaannya atas seorang laki-laki. Iya gitu. Jadi makanya berarti kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang kelas gitu ya, atau itu jelas dibedakan dengan ketakwaan. Nah, ketakwaan dalam Islam itu mesti mengandung dua, yakni keimanan, mukmin, keimanan, dan yang kedua adalah amal. Misalnya dalam surah Al-Baqarah disebutkan
Hudal lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada ghaib. Itu adalah keimanan. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu aspek amal. Iman, amal soleh. Nah, iman amal soleh itu yang menentukan seseorang itu mendapatkan kemuliaan atau tidak. Makanya ini perkara yang sangat penting justru bagi manusia. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan, ketinggian, derajat dari Allah SWT, satu harus iman dulu. Maka Al-Quran juga jelas mengatakan misalnya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah gitu. Jadi jangan kamu merasa bersedih hati dan jangan kamu merasa terhina. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu merasa hina dan merasa takut, sedih. ya. Jika kamu mukmin. Jadi ketika Anda mukmin, wa antumul a'launa, kamu lebih tinggi. Itu menggunakan isim tafdil lagi. Kamu lebih tinggi daripada siapapun ketika in kuntum mu'minin. Demikian juga misalnya istilah-istilah itu semua, misalnya katakanlah misalnya Al-Quran menyebut orang yang beriman dan beramal soleh, dia orang yang bertakwa juga. Disebut Allah SWT bukan hanya sebaik-baik manusia, bahkan khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sebaik-baik orang, sebaik-baik makhluk ketika mereka beriman dan beramal soleh. Iman soleh adalah unsur dari ketakwaan tadi. Tapi sebaliknya, apapun bangsamu, apapun jenis kelaminmu, kalau misalnya kayak apakah kamu orang kaya atau apapun profesimu, kalau termasuk kafir seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, maka syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min syarril kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Maka kita lihat syarrul bariyah itu tidak dilihat dari sisi bangsanya, jenis kelamin, kelaminnya, suku, kekayaan segala macam. Tidak, dia cuma satu. Berarti akidahnya tadi. Ya kalau akidahnya kafir, syarrul bariyah siapapun kamu. Tapi kalau dia beriman, kalau beriman itu tidak sekedar beriman, harus diiringi dua amal soleh, baru kemudian dia mendapatkan khairul bariyah. Jadi dari berbagai macam identitas, mestinya identitas yang lain itu sebagai tanda saja, ciri saja, yang harus dijadikan identitas itu kemukminan, keimanan, dan amal soleh tadi itu. Soal itu bukan kalau saya itu muslim, saya itu mukmin gitu. Identitas seperti itu karena Allah itu jelas mengatakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu lebih tinggi jika kamu bermukmin. Maka ketika orang itu beriman, ketika orang beramal soleh, maka dia juga mengekspresikan di hadapan orang-orang itu bahwa dia lebih tinggi. Berarti identitasnya muncul. Nah, maka dalam Al-Quran disebutkan, menarik juga itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah sampai menyebut wa man ahsanu, siapa yang lebih bagus qawlan, wa man ahsanu qawlan, kata-katanya, siapa yang lebih bagus perkataannya, ya, daripada orang yang mengajak kepada Allah, wa 'amila shalihan, beramal soleh. Tidak sekedar itu, tapi waqala innani minal muslimin. Menunjukkan identitas. Bukan yang menunjukkan, dia bangga. Kalau kita lihat orang muslim terus bangga terhadap kemuslimannya. Berarti kalau dia bangga kan tunjukkan kebanggaan Anda dalam bahasanya, dalam istilah-istilah yang digunakan, dalam perilakunya dan segala macamnya. Dan justru harus jadi pemimpin, bukan jadi pembebek. Jadi ketika berpolitik itu harus menyatakan dan menunjukkan dia mukmin, dia muslim, dia menunjukkan kebenaran, dia melakukan amal-amal kebaikan sebagai tauladan, dan seterusnya gitu. Jadi ketika kemudian itu kan terekspresi dalam semua sendi kehidupan. Ketika dia menjadi pedagang, saya pedagang, gitu, muslim yang terikat dengan syariat. Ketika menjadi guru yang muslim terikat dengan syariat.
Kalau jadi pemimpin, saya pemimpin Muslim yang terikat dan menjalankan syariah, kan begitu. Kalau itu kemudian dideklar, maka orang akan bertanya, kok Anda mengatakan Islam? Karena bagi seorang Muslim tak ada yang lebih baik sistemnya kecuali Islam. Kalau itu dikatakan itu politik identitas, artinya Lah ya justru harusnya begitu. Justru orang itu harus tahu mana ini adalah Islam dan mana yang bukan. Harus tahu kenapa? Karena kalau kita mengatakan Muslim, artinya ini ideologi itu sistem Islam, maka sanad ilmunya itu jelas. Sanad ilmu dari siapa? Dari Rasulullah. Allah. Rasulullah dari siapa? Jibril. Jibril dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kemudian tadi buatan manusia, sanadnya kemana itu? Kemana-mana. Dia terhenti dalam pikiran di bumi. Lah masa kemudian kita ini manusia kok diajari oleh sesama manusia yang sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi sebenarnya kalau orang yang menggunakan akal pikirannya itu sudah tidak akan persoalkan. Justru kalau dia tidak mengatakan saya ini Muslim, saya ini akan menegakkan Islam dan seterusnya, maka akan bertanyakan apa kalau begitu yang mau kamu terapkan? Harus begitu mestinya. Gitu. Sebab kalau Islam itu jelas, maksudnya gini, justru ketika mengatakan kami dari partai Islam mengajak kepada Islam itu jelas tertera. Islam itu begini, khamr haram misalnya, maka siapapun tidak bisa mengubah khamr yang haram menjadi halal. Zina haram, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengubah zina yang haram menjadi halal. Gitu. Kalau mau bicara lagi misalnya tentang Judi. judi segala macam, terus pemilikan umum bahwa tambang-tambang itu milik syariat, maka itu tidak boleh diubah menjadi ini. Justru kalau dia menggunakan Islam seperti itu jelas, gitu. Tinggal kalau dia kemudian jadi partai Islam, tinggal ditanya konsistensinya. Kok Anda partai Islam justru memilih pemimpin kafir? Kok Anda mengaku partai Islam justru kamu katakanlah tidak menerapkan Islam atau mengajar Islam kemudian yang lain? Nah justru kalaupun mau dipertanyakan, bukan dipertanyakan identitasnya, tetapi dipertanyakan tentang konsistensi terhadap identitas yang dia sebutkan. Jadi justru aneh kalau misalnya ada partai Islam, lalu kemudian kami tidak menyerukan identitas, terus piye? Jadi itu justru konsistensi dia yang harus dinikah. Nah justru kalau kemudian sebuah partai itu tidak jelas, katakanlah misalnya tadi, zina apa? Ini boleh apa enggak? Justru kalau semata menggunakan suara rakyat, apa yang kemarin tidak boleh Bisa jadi boleh. berubah menjadi boleh. Ya. Gitu kan begitu. Pemilikan umum yang tadi seperti di Indonesia itu berbagai milik jalan segala harus milik umum, tambang milik umum dan seterusnya dikelola negara. Yang dulu harus dikelola negara, lalu kemudian sekarang bisa dikuasai swasta. Bisa berubah-ubah sesuai dengan kepentingan. Dan ini sangat rentan justru diatur-atur oleh mereka yang punya kuasa. Punya kuasa yang paling penting sekarang punya kuasa keuangan, ya ekonomi. Maka sebenarnya negara demokrasi itu pada akhirnya justru oligarki. Gimana Bang? Jadi kalau kita melihat situasi di Indonesia yang disebut dengan menghindari politik identitas Islam, itu karena disadari bahwa identitas Islam itu jika digunakan dia akan mempengaruhi kekuatan politik. Itu yang tidak dikehendaki. Karena pengertian politik identitas adalah identitas atau jati diri, tanda kenal jati diri yang didaya gunakan untuk mempengaruhi satu keputusan politik. Baik mempengaruhi untuk memberikan dukungan maupun mempengaruhi untuk tidak memberikan dukungan. Tidak menolak. Itulah politik identitas. Dari situlah perang war on terror itu dimulai dan masuk ke Indonesia dengan berbagai macam model, baik dalam kerangka dalam kerangka politik maupun dalam kerangka pendidikan. Kalau dalam kerangka ekonomi, politik identitas itu sudah dilaksanakan sejak konferensi meja bundar KMB, sejak yang namanya Indonesia harus menjadi anggota IMF, harus bayar utang ke Belanda dan harus menerima kehadiran perusahaan-perusahaan asing. Itu politik identitas. Apa artinya? Indonesia tetap di bawah kekuasaan asing, kekuasaan perekonomian, ekonomi politiknya. Di dalam dunia pendidikan itu makin nampak di tahun 56, ketika datang profesor dari Berkeley dan dari Indonesia dikirim. Identitasnya apa? Identitasnya adalah Indonesia tidak perlu bicara kurikulum lebih modal berbasis pada konstitusinya. Ikuti kurikulum kami. Itu identitas.
Bahkan ketika sekarang dengan istilah kampus merdeka, dalam pengertian nilai, itu identitas. Cuma merdeka dalam makna apa? Karena sesungguhnya kalau balik ke konstitusi, Anda tidak merdeka. Anda harus tetap tunduk pada visi dan misi kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan kata pembukaan. Pada umat Islam yang memegang imannya sebagai sebuah identitas, maka pendidikan merdeka bukan dalam pengertian yang lain, dalam pengertian fungsi dan instrumentasi. Anda bebas menggunakan handphone apa saja. Anda bebas dalam kerangka Anda menggunakan itu. Tapi dalam kerangka nilai Anda tidak bebas, Anda cuma pilih ini dua. Itu pendidikan. Jadi maksud saya ketika kita masuk politik identitas dalam berbagai lini kehidupan, sesungguhnya politik identitas ketika dihembuskan masuk ke dalam ranah cara berpikir National Security Strategy of US 2002 dan dilanjutkan sampai sekarang ke Indonesia sampai akhirnya Indonesia umat Islam di Indonesia marginal dan tersudutkan gitu ya, terpojokkan, terpinggir dan terpojokkan kayak gitu dan akhirnya berujung pada tidak punya keberanian untuk mengakui identitasnya, tidak punya kebanggaan mengakui sebagai umat Islamnya. Problemnya berarti bukan cuma sekedar pada struktur pendidikan, struktur juga pada politik, pendidikan dan ekonomi. Nah, di sini saya ngambil kalau pendidikannya kita ambil dalam kerangka 4, pemerintah sebagai pengajar paling ampuh dalam dunia pendidikan. Pemerintah itu pengajar paling ampuh karena dia bicara keteladanan, maka dia pendidikan. Lalu dunia pendidikan formal seperti sekolah-sekolah formal itu. Lalu lembaga-lembaga kerohanian, masjid, gereja segala macam. Itu lalu berikutnya adalah media massa, pergaulan masyarakat, lalu kemudian keluarga dan individu. Kita lihat dalam kerangka politik identitas. Persoalan besarnya menjadi kita keluar nih dari sebuah identitas bahwa kita sebuah bangsa yang menjunjung tinggi identitas ketuhanan yang Maha Esa yang berujung pada sikap keadilan sosial. Kita kehilangan identitas itu. Kita kehilangan martabat sebagai bangsa yang musyawarah mufakat. Kita kehilangan martabat sebagai bangsa yang punya adab atas hikmah kebijaksanaan. Kita kehilangan adab itu. Identitas kita nggak ada. Identitas kita sepenuhnya seolah-olah Barat sebagai segala-galanya gitu. Itu problematik bahwa dunia pendidikan kita, dunia politik kita, dan dunia ekonomi kita tidak lagi bicara dalam identitas Indonesia, itu yang saya maksud. Apalagi identitas Islam. Apalagi identitas Islam. Nah, kenapa sampai identitas Islam? Karena memang umat Islam tidak boleh menunjukkan identitas Islamnya. Kenapa tidak boleh? Karena andai kata identitas Islamnya ditampilkan sebagai sebuah kekuatan politik, gitu ya. Saya nggak usah bicara kekuatan politik deh. Kekuatan ekonomi aja yang sisanya. Saya ulang, kekuatan ekonomi aja yang sisanya. Saya bilang sisanya. Mereka juga masih nggak mau. Padahal cuma sisa loh. Bukan yang utamanya. Bukan yang utama, cuma sisa-sisa, cuma remeh-remeh aja. Mereka pun nggak mau. Karena begitu sisanya ini berdaya guna bagi kekuatan Islam, yang besar itu terkena. Andai kata umat Islam Indonesia mengerti bagaimana menerapkan pasal 33 Undang-Undang 45 dan kemudian menerapkan sistem ekonomi Islam dengan baik, bukan dalam pengertian syariah-syariahan ya, bukan dalam pengertian syariah-syariahan, bukan dalam pengertian ekonomi Islaman, gitu ya. Kan ada nih orang merasa ahli ekonomi Islam gitu, ada orang merasa sebagai tokoh ekonomi syariah, tapi kan dia nggak ngerti, dia nggak tahu apa itu ekonomi syariah, dia apa itu, dahar itu belum sungguh-sungguh ekonomi Islam, that is main identitas. Jadi artinya ketika kita masuk dunia politik, dunia pendidikan, dan dunia ekonomi dalam rujukan Islam, politik identitas Islam, maka mestinya umat Islam Indonesia tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang, dia termarginalkan, dia terpinggirkan, dia tersudutkan, dia tertuduh, nggak boleh, nggak seperti sekarang. Harusnya juga bangsa Indonesia atau negeri Indonesia ini tidak mungkin semiskin ini gitu. Saya bahkan bukan soal miskin, kaya bahkan. Oh, kaya. Jadi bukan, no, betul. Bahkan bayi yang baru lahir pun dia sudah punya saldo, bukan punya utang. Itu kalau otoritasnya bukan otoritas semu, kalau bukan otoritasnya bukan otoritas palsu, tapi otoritas berbasis identitas keislaman, identitas keindonesiaan secara benar. Saya ulang, identitas keindonesiaan yang benar, apalagi ditambah dengan identitas keislaman secara benar. Kalau pakai identitas keindonesiaan secara benar saja, Anda nggak akan serta-merta mengizinkan orang asing masuk. Karena tadi pasal 27 ayat 2 aja tidak menggunakan istilah setiap penduduk, menggunakan istilah setiap warga negara. Itu gimana? Kan artinya Anda nggak ngerti bahwa sesungguhnya Anda sebagai pemimpin diperintahkan untuk menyejahterakan warga negara, bukan menyejahterakan penduduk Indonesia. Itu kalimat pentingnya. Jadi kalau penduduk kan orang asing yang lewat sini jadi penduduk. Penduduk, iya.
Sekarang orang asing malah beliau kerja di sini. Bukan bekerja kaya raya. Oh, kayak raya. Bisnis pula di sini. Iya, itu fakta yang kita hadapi. Artinya kalau kita ambil dalam konstruksi besar politik identitas, saya memang menyebut begini. Identitas itu bukan sekedar tanda kenal diri. Identitas kan biasanya cuma disebutkan sebagai tanda kenal diri. Identitas itu sekaligus menunjukkan jati diri. Tanda kenal diri yang sekaligus menunjukkan jati dirinya apa? Maka ketika ada orang menuding umat Islam maksudnya sih umat Islam jangan menggunakan politik identitas. Yang menuding itu sedang menggunakan politik identitas. Iya. Betul. Jadi ketika orang bilang kami meninggikan kebinekaan dan apalagi istilahnya kebinekaan merawat kebinekaan dan kemudian loh Anda sedang beridentitas loh itu. Anda sedang beridentitas. Jangan salah itu ketika Anda bilang Anda punya sikap toleran dan umat Islam intoleran. Loh, Anda sedang beridentitas itu. Identitasnya itu politik non identitas. Iya. Bukan cuma sekedar dia identitasnya yang tidak lagi merujuk pada terminologi antara sesuatu yang kodok atau pilihan. Dia melakukan pilihan yang tidak cocok dengan kodoknya, dengan ya ketentuan yang sudah keputusannya. Kalau pakai terminologi, kalau saya kan ada 4 terminologi saya. Nah, dengan rujukan pada nilai, ucapan, dan tindakan sehingga dia melahirkan jati diri. Sehingga keimanan adalah sebuah identitas dalam pandangan saya gitu ya, kalau saya ngeliatnya begitu. Dalam perspektif ini sesungguhnya kita balik ke cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Alinea 3 Undang-Undang Dasar 45 ya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. 1, terminologinya adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Didorong oleh keinginan luhur. Ini identitas loh. Yang pertama identitas terminologi Allah. Allah itu terminologi Islam. Identitas di situ. Identitas. Didorong oleh keinginan luhur. Itu identitas loh. Identitas bangsa, bukan identitas kelompok. Karena didorong. Apa artinya? Keinginan-keinginan kalangan, golongan itu dinihilkan tapi diangkat menjadi sebuah identitas kebangsaan dalam rangka hidup berbasis rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini diterjemahkan oleh pasal 29. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Identitas. Ayat 2-nya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan keyakinan kepercayaannya. Itu identitas. Jadi konstitusi alinea 3 dan batang tubuhnya pasal 29 ayat 1 ayat 2, pasal 27 ayat 2 itu identitas. Jadi jelas gitu identitasnya itu jelas. Jadi ketika ada orang bilang jangan gunakan identitas, mereka cara berpikirnya kalau pakai cara berpikir itu multiple suitable standard. Hanya untuk dirinya, senang untuk dirinya aja, nggak ada untuk orang lain. Dalam cara berpikir apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Rahmatul Habib, kelihatan identitas ini bangun dalam cara berpikir Islam itu tidak bicara kelompok, tidak bicara suku, tapi bicara dengan ukuran tadi ketakwaan dan amal soleh. 2 posisinya di situ. Itu identitas Atau gitu. ketika orang bilang jangan menggunakan politik identitas, yang dimaksudkan jangan menggunakan identitas Islam. Ya. Apakah ini sebenarnya untuk menghalangi Islam gitu, perjuangan Islam atau? Ya tadi kan jelas saya katakan ya. Jadi itu kalau itu mereka gunakan, lalu kemudian dimakan oleh katakanlah kaum muslimin di negeri ini, itu akan memberikan keuntungan buat mereka dari segi apapun. Yang pertama, kalau bicara tentang kemenangan dalam kontestasi, mereka mendapatkan peluang lebih besar. Kontestasi politik maksudnya. Kenapa? Iya, politik kan itu bicara tentang politik, identitas kan berarti politik ya, kekuasaan. Berarti dia ketika kemudian jangan identitas dan itu adalah keagamaan. Dan mereka ketika bicara keagamaan itu tidak lain kecuali Islam. Karena yang punya partai Islam ya di negeri ini. Ya, ada maksudnya yang identitas negeri ya partai Islam tadi. Nah, ketika dia melakukan begitu itu sebenarnya ibarat sekat, dia ingin menghilangkan sekat itu. Nah, ketika kemudian sekat itu tidak ada, berarti kan yang muslim-muslim ini punya peluang untuk pindah kepada mereka. Ya. Itu dari segi kalkulasi politiknya seperti itu. Maka jangan gunakan itu. Sebab kalau itu kami selalu kalah. Ketika seorang muslim mengidentifikasi diri bahwa dia adalah muslim. Kalau dia tadi disebut jati diri dan muslim, dia akan mencari juga mengaktualisasikan dalam bentuk apapun termasuk politik kepada keislaman. Iya. Ketika kemudian terjadi ya kalah dia. Maka mereka mengatakan jangan gunakan. Gitu. Itu dari aspek
kepentingan. Tapi kan yang menyerukan juga Muslim juga itu. Ya, benar. Muslim, tapi kan mereka justru tidak suka terhadap identitas Islam sendiri. Oke. Mereka Muslim, tetapi kalau kita lihat kan tidak mau menampilkan dirinya jati diri sebagai Muslim. Nah, itu yang saya sebut dalam tampilan saya sebagai identitas gitu ya, dengan merujuk pada pendekatan Al-Baqarah 284-286, dia dengar tapi dia nggak laksanain. Sami'na wa asaina. Iya, sami'na wa asaina. Jadi kalau kita lihat itu mereka Muslim, tapi Muslim itu hanya diketahui bahwa dia Muslim setelah dibuka KTP-nya. Karena tidak tampak dalam ucapan, tidak tampak dalam perilaku. amal, dalam Kalau identitas. dalam partai kekuasaan tidak tampak dalam kebijakan. Tapi kelihatan nampak dalam kematian. Nah, itu tampak dalam KTP, Iya, pada kematian. saat kelahiran, pada saat kematian, itu iya. baru tampak. Innalillahi wa Wah, inna ilaihi iya, raji'un. Ya, baik. Saya ingin lanjutkan. Sebenarnya yang pertama itu, yang kedua itu yang lebih berbahaya lagi. Ini merusak pikiran. Itu kan saya katakan ketika mereka menyebut politik identitas itu kan dengan nada negatif, peyoratif. Seolah-olah jangan kamu gunakan. Dan itu memang ada secara resmi kamu jangan gunakan itu. Nah ini sebenarnya kalau diterima itu kan bahaya sekali bagi seorang Muslim. Karena justru seorang Muslim itu harus tahu tentang tadi jati dirinya sebagai Muslim dan dia harus aktualisasikan dalam bentuk ucapan, perbuatan, tindakan, kalau dia memimpin sampai kebijakannya itu dan menggunakan basis Islam tadi. Termasuk Ya. kan bukan berarti kalau identitasnya itu Muslim, pokoknya salah benar Muslim korupsi biarin, kan tidak berarti begitu juga. Tetap harus Ya kan itu kan Ya. Islam itu kan bukan personal seseorang. Islam itu kan ajaran. Ya. Maka ketika Islam itu yang menjadi ukuran, berarti kan dilihat meski dia mengatakan saya Muslim, begitu dia membolehkan perjudian dan seterusnya, maka dia bukan menggunakan Islam. Gitu. Jadi maka tidak akan kalau kemudian orang menggunakan Islam kemudian dia memilih Muslim yang model seperti tadi. Maka justru yang diajarkan kepada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa ini, kepada rakyat negara ini, Anda terikat dengan Islam, terikat dalam kehidupan pribadi, keluarga, sampai dalam negara. Termasuk Baik. Nah ini yang Jadi- sedikit saya katakan yang mengapa rakyat itu bisa terbawa oleh pikiran tadi, karena mereka punya argumentasi membahayakan. Dalam kapitalisme sekuler itu kan seolah-olah ketika orang menyebut dirinya Muslim itu sebagai pangkal keretakan. Makanya mereka narasinya selalu bicara tentang kebinekaan, pokoknya yang dianggap itu anti kebinekaan, anti ini, karena dianggap itu akan merusak itu. Padahal Islam sendiri itu tidak seperti itu. Ketika Islam menetapkan bahwa ini ada Muslim dan katakanlah ada kafir, ketika Islam berkuasa bukan berarti yang Muslim yang kafir diberantas, dan nggak boleh ceritanya Islam menghabisi orang kafir karena kekufurannya. Karena ayatnya mengatakan la ikraha Fiddin. Qad tabayyana rusy. Jadi jelas sekali gitu. Jadi bukan kalau Muslim lalu kemudian Islam diterapkan, bukan kemudian wah ini yang kafir dihabisi. Demikian juga tadi disebut, bukan berarti kalau katalah politik Islam yang diterapkan, bukan berarti kalau orang Islam mencuri harta orang kafir dibiarkan karena gara-gara Muslim. Tidak. Siapapun yang mencuri, ya, Muslim atau kafir, dia harus tegakkan hukum Islam, gitu. Jadi kalau ada orang kafir, kalau orang Muslim mencuri harta orang kafir, maka harus dihukum potong tangan sebagaimana kalau ada orang kafir juga mencuri Muslim. Jadi tidak dalam aspek itu keadilan yang diterapkan. Termasuk Jadi kalau meski- BBM murah untuk semua. Iya. Rumah sakit murah untuk semua gitu ya. Dan dalam aspek itu tidak membeda-bedakan. Ya. Jadi sekalipun bukan dan kata Islam tadi bukan berarti kemudian membeda-bedakan ini agamanya apa dalam kebijakan pemenuhan hak sebagai rakyat, sebagai warga negara tadi. Jadi tidak dibedakan. Baik, Ya. pemirsa Bincang Peradaban Channel yang dirahmati Allah dimanapun berada. Sore ini kita memang berbincang-bincang dengan persoalan yang sangat penting, terutama menyangkut nasib suatu negeri yang mengedepankan politik identitas itu. Tapi kita sudah mendapatkan tadi poinnya bahwa politik identitas itu keniscayaan,
Tetapi apa indikasi yang paling penting di situ? Yang paling penting bukan mengedepankan kesukuan, bukan mengedepankan kebangsaan, bukan mengedepankan identitas yang lain, tetapi yang paling penting adalah mengedepankan amal soleh dan keimanannya. Nah, disitulah letak krusialnya. Sehingga kalaupun dia melakukan politik identitas, itu tidak bisa dihindari karena memang ada yang sifatnya kodok atau memang takdir. Dia terlahir dari suku apa, bangsa apa, itu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu tidak boleh jadi persoalan identitas seperti itu. Justru yang menjadi persoalan adalah apa kebijakan, apa tindakan, apa amal dia. Nah, mungkin kita akhiri perbincangan kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Bang Norsi, Kiai Labib, juga Kiai Muhammad Rahmat Kurnia. Ayo kita sama-sama host. Sama-sama ngobrol. Ya, jadi kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang lain dengan pembahasan yang jauh lebih menarik lagi, dan semoga ini yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.